Kalau masih perhatikan rekaman-rekaman waktu Komponas berkomentar berstatement, Komponas sejak awal mendesak sesegera mungkin dilakukan pencopotan yang kemudian bedol desa itu, dan disitulah mulai agak terurai psikohierarkis itu. Nah, dan ini sekarang terbukti ketika FS menyatakan bahwa sudah mengaku mengarang cerita. Nah, dan cerita berbohong itu kan harus selalu berusaha dibohongnya itu diminimalis kan. Nah, sekarang diminimalis dengan jawaban-jawaban yang semakin menunjukkan publik bertanya-tanya ya. Bang Roni juga semakin mengamati banyak yang nggak sesuai. Karena kalau kita berbohong itu kalau logikanya nggak masuk maka pasti akan ketahuan lubang-lubangnya. Nah, sekarang mulai ketahuan lubang-lubangnya. Jadi sejak awal kalau menurut saya ini persoalan tadinya psikohierarkis, sehingga yang Irfan itu belum mahasiswa saya di PTIK. Ya ketakutan karena atasannya, apalagi dengan kekuasaan waktu itu, Kadipropam itu kan sangat sangat Kalau kata mempunyai. hakim, polisinya polisi. Iya, oh bukannya polisi, dia ya polisi ya jaksa ya hakim. Oh, Jadi Kadipropam ini dia yang menyelidiki, dia yang menyidik, dia yang memutus. Ini yang sangat kuat sekali. Dan di polisi itu ada budaya begini kalau diperhatikan kan, siap dan siap salah. Jadi memang budaya organisasi itu memang bawahan atau apalagi junior itu nggak berani menentang senior atau atasannya. Sehingga waktu itu kami berpandangan sangat masuk akal kalau situasi itu terjadi. Dan sekarang dalam persidangan, karena waktu itu kan tidak terbuka seperti sekarang ini, menjadi lubang-lubang itu kelihatan. Dan saya kira kalau bagi Komponas melihat ini menjadi bagus dan menarik karena menjadi kesesuaian dengan oke. apa yang disampaikan, dan semakin akhirnya akan memberikan kembali legitimasi kepada publik bahwa sebetulnya Polri serius karena Baik. keberanian Polri untuk menyidangkan, mendakwakan bintang 2 ini sangat istimewa, dan saya kira Baik. itu yang Kompolnas apresiasi, Mas. Ya. Pak Wahyu, kalau dari di institusi polisi, bagaimana sih ketika ada instruksi atau perintah, misalkan amankan, ada yang bilang itu disita, ada yang bilang perintah cek itu dimusnahkan atau dirusak, atau bagaimana itu sebetulnya anak buah dalam menafsirkan? Apakah ini tahu sama tahu ketika ada perintah dari atasan itu atau bagaimana? Jadi sebetulnya kalau secara norma dan logika, teman-teman polisi tahu apa maksudnya. Oh, Disita atau diamankan. Ini kan problemnya terjadi ketika seorang dengan level bintang 2 memerintahkan PAMA AKP. Jadi Pati kalau jaraknya jauh, jauh sekali. Sehingga akan sangat masuk akal ketika kemudian AKP Irfan ini walaupun dia di Makayasa tapi dengan posisi secara struktur pada psikohierarkis yang tidak mendukung, dia tentu akan kesulitan juga untuk membantah. Maka biasanya bahasanya teman-teman itu mohon petunjuk, dan mohon petunjuk itu sebetulnya maksudnya membantah, bahasanya begitu. oh. Tapi karena perintah, dan ini menurut saya Kalau tadi biasa kalau perintah amankan apa itu yang dibacanya, yang dilakukannya biasanya? bisa interpretasinya berbeda-beda. Maka Oh, tadi ada kata-kata dia pengen marah, dia apa. Jadi kadang-kadang memang antara yang diperintahkan dan di dalam hati kecilnya nggak cocok. Tetapi oke. situasi sekarang ini justru membuat sekarang kalau ada perintah yang tidak jelas, sudah pada mulai berani menanyakan walaupun dengan etika, dengan cara yang lebih baik. Mohon maaf dan Baik. maksudnya apa? Nah, lebih Itu ada yang lebih untuk mendapat penjelasan ya perintahnya. ya, Nah, ini bahkan saya juga ingin tanya ke Mas Roni, karena kan Eliezer salah satu yang mendapatkan perintah nih, utama tentunya di kasus ini. Mas Roni, bagaimana kalau Eliezer mendapatkan perintah dari Verdi Sambo di kasus ini? Apakah banyak perintah yang disinyalir bersayap atau bagaimana? Iya Mas Ibrahim, saya pikir bahwa publik sudah mengetahui ya terkait dengan kronologis peristiwa yang ada di Saguling dan di Duren 3 ya. Terkait dengan perintah yang diterima oleh klien saya ya. Ini perintah terkait dengan perintah yang boleh kita sampaikan karena posisi dari Verdi Sambo adalah bintang 2, sedangkan Richard Eliezer ini Bayangkara 2. Perlu diketahui bahwa Bayangkara 2 ini ke Inspektor Jenderal, Irjen itu ada 18 tingkat. Ini kan Bayangkara 2 ini adalah pangkat paling rendah ya.
Nah, dalam peristiwa pidana ini, bahwa ketika Richard Eliezer menerima perintah tersebut, ada aspek psikologi dari seorang Richard Eliezer ya, Bayangkara II, yang ketika menerima perintah tersebut, dia mengalami guncangan. Kan sudah terungkap di fakta persidangan bahwa dia sampaikan ada ketakutan, ada rasa panik. Apakah kejadian ini benar atau tidak terkait yang di Magelang, karena takut disalahkan. Kemudian yang disampaikan bahwa kalau dia tidak melakukan ini, mungkin saja dia yang akan menjadi korban gitu, atau dia yang ditembak karena dia tidak berhasil menjaga Putri Chandrawati. Nah, ini kan ada di benak pikiran seorang Richard Eliezer yang secara terbuka sudah disampaikan di persidangan, karena dicocokkan dengan kronologisnya, karena setelah dia menerima perintah, dia turun berdoa, kemudian setelah dia berdoa, dia dipanggil oleh asisten rumah tangga yang bernama Agus. Disitulah ketika dipanggil sama asisten rumah tangga bernama Agus, yang sampai saat ini juga tidak bisa dihadirkan, tetapi seketika dia masuk ke dalam mobil, itu semuanya sudah ada di dalam mobil. Almarhum, kemudian RR, KM, ada PC. Jadi kalau perintah kepada Eliezer itu lebih jelas ya, tidak bersayap, Mas Roni. Iya, betul. Peristiwanya itu kan ada peristiwa yang sebelumnya memanggil Ricky Rizal. Kami melihat bahwa ada perintah tersebut, apakah perintah atau penawaran ya, seperti ditanyakan, kamu berani nggak itu. Nah, ini nanti kembali ke majelis hakim. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga pun meragukan apakah ada perintah tersebut atau tidak. Terkait dengan yang diperintahkan kepada Richard Eliezer, itu dalam posisi Verdi Sambo, FS ini dalam keadaan marah, menangis, kemudian menceritakan bagaimana skenario tersebut. Nah, ini kan menjadi satu kesinambungan ketika skenario tersebut ya, setelah pasca penembakan kemudian datang dari Polri, ada dari polisi, ya, dari Selatan, Propam, langsung FS menceritakan soal skenario tembak-penembak. Ini menjadi kesinambungan terkait dengan peristiwa penerimaan perintahan dari lantai 3 di Saguling dari Verdi Sambo. Baik, Pak Wahyu, kalau tadi perintah kepada Eliezer dengan perintah kepada anak buah yang lainnya, anak buah Sambo lainnya, ini ada perbedaan yang signifikan dengan pengaruh tadi psikologisnya atau seperti apa? Kalau pandangan Anda, Pak Wahyu? Jelas berbeda. Irfan itu perwira, sementara Eliezer itu tidak. Nah, pada posisi seorang jenderal merintahkan kepada level Bayangkara itu kan ada Bintara, ada Bayangkara di bawahnya lagi. Tadi Bang Roni sudah 16 level memang tingkatannya. Itu nggak ada yang seorang Bintara dengan jenderal itu sikap saja pasti sikap sempurna, nggak mungkin ele-elean. Itu baru sikap ketika berhadapan dipanggil misalkan, nggak mungkin dia dipanggil dengan lenggak-lenggok sudah. Jadi ini menunjukkan, maka sudah disebutkan ketakutan, panik, itu hal yang masuk akal dari sisi budaya organisasi di Polri. Nah, karena Polri ini kan semi militer kan, sehingga memang pada situasi itu bisa jadi Eliezer kehilangan akal, logikanya nggak masuk, pokoknya yang penting dijalankan. Baru kemudian tadi setelah berdoa, setelah apa, kan ada proses bagaimana melakukan netralisasi emosi. Nah, disitulah kemudian bisa terbuka, dan apalagi sekarang sudah sebagai justice kolaborator akan lebih terbuka lagi. Jadi memang langkah-langkah di peradilan sekarang dengan menjadikan Eliezer sebagai JC, kemudian di persidangan mulai terbuka, lalu ketika menjadi saksi tidak ditemukan dan sebagainya, ini tentu apalagi sudah bertemu dengan keluarga almarhum sampai mencium tangan, itu proses netralisasi emosi itu berjalan terus, sehingga menurut saya ini akan menunjukkan persidangan semakin akan terang benderang lah, artinya fakta-fakta yang tadinya susah tersampaikan. Sudah mulai terlihat ya. Baik, Mas Roni, kemarin kan Verdi Sambo bilang ini untuk melindungi Eliezer, tapi di akhir-akhir diminta Eliezer juga bertanggung jawab di kasus ini. Bagaimana Anda melihat soal ini, Mas Roni? Iya, Mas Ibrahim, ini adalah hal yang membuat membingungkan kan. Ini kontradiktif. Satu sisi di depan persidangan menyampaikan pengen menyelamatkan Richard Eliezer.
Tetapi di sisi yang lainnya ketika persidangan selesai dia menuntut supaya Richard Eliezer juga pun dipecat. Nah ini buat kami kebingungan nih. Nah satu sisi bahwa dia meminta agar Richard Eliezer ini dia mau menyelamatkan, tetapi sisi yang lainnya berbeda, ini bertolak belakang ya Mas Ibrahim. Tetapi yang kami fokuskan adalah peristiwa pidana ini didudukan peristiwa dan pertanggungjawaban pidananya. Karena mengingat bahwa Richard Eliezer ini dia sudah kooperatif, kemudian dia menunjukkan sikap yang hormat kepada persidangan. Kami tim penasihat hukum melihat bahwa hal itu merupakan hal yang baik ya. Sehingga dalam menjalani proses persidangan ini tidak berbelit-belit, menceritakan peristiwa pidana kronologis ini secara utuh, secara logis, sehingga hakim dapat melihat bahwa ada peristiwa pidana ini 340, bahwa ada perencanaan, ada intellectual dader. Nah perlu yang dari awal saya sampaikan bahwa Richard Eliezer ini tidak mempunyai mens rea. Dari awal penyidikan saya sudah sampaikan kepada publik ya. Dan ini Karena ikut perintah saja itu ya yang disampaikan ya. Baik. Karena terungkap di persidangan dia tidak mempunyai niat mens rea. Ini kan terungkap. Baik. Pak Wahyu, jadi bagaimana dari Polri sendiri agar anak buah bawahan bisa menginterpretasikan perintah atasan kalau misalkan ini bertentangan dengan hukum? Karena implikasinya kan sudah terlihat. Kami Kompolnas melihat kasus ini menjadi pembelajaran yang baik juga untuk Polri. Apalagi dengan kritikan tajam terhadap Polri terhadap kejadian ini. Sekarang ini saya lihat sudah mulai ada dalam tanda petik keberanian untuk menanyakan kalau ada perintah-perintah, menanyakan kalau yang janggal dan sebagainya. Secara normatif aturannya ada, tetapi selama ini kan tidak berani karena tadi ada psikohierarkis tadi. Tetapi sekarang ini sudah ada mulai keberanian dan kami mensupport terus karena Polri itu kan panglimanya hukum. Sehingga ketika kemudian ada perintah yang tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan petunjuk, dengan SOP yang ada, ya harus ada keberanian. Hanya mungkin caranya komunikasi tentu akan berbeda ketika seorang level bawah, level yang pangkatnya lebih rendah dengan atasan. Tetapi kata kuncinya kan harus ada kejelasan, harus ada klarifikasi kalau itu masih membingungkan. Dan jangan sampai kemudian seperti ini. Bayangkan berapa puluh polisi perwira-perwira harus kena dianggap menghalang-halangi persidangan karena terkena imbas gara-gara kasus ini ya. Baik. Baik. Ya. Terima kasih banyak Albertus Wahyu Rudanto, Komisioner Kompolnas, dan juga Roni Talapesi, kuasa hukum Richard Eliezer, telah meluangkan waktu dalam program Kompas Petang sore hari ini. Sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih Mas Ibrahim.